Desa Banai terletak di Kecamatan Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa Banai memiliki 3 dusun, diantaranya Dusun Keluarga, Dusun Amal, dan Dusun Damai. Desa ini berada di wilayah dataran rendah dan perbukitan yang cocok untuk perkebunan dan persawahan. Beragam suku hidup berdampingan, Aceh, Melayu, dan Jawa. Serta mayoritas pencarian masyarakat Desa Banai adalah petani dan wira swasta. Desa ini indah dengan warnanya sendiri, memiliki banyak potensi untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah tersebut. Di balik indahnya alam, masih ada cerita lain. Desa Banai masih banyak hal yang perlu dibenahi, mulai dari anak-anak yang belum lancar membaca Al-Quran, generasi muda yang membutuhkan bimbingan akidah dan akhlak, kesadaran lingkungan yang masih rendah, sampah dibiarkan tanpa tahu berapa lama ia akan terurai. Selain itu, terbatasnya ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat Islami dan seni, serta perlunya mempererat silaturahmi dengan masyarakat melalui tradisi kegiatan sosial. Semua inilah yang menjadi alasan kami hadir 29 hari di tempat yang asing tanpa sanak saudara dan tanpa orang tua. Dan ini adalah kisah kami, kisah anggota KKN Regular Mandiri Kelompok 5. Program kerja dimulai dengan program Islami. Desa Banai memiliki kultur Islami yang kuat. Namun, masih banyak anak-anak dan remaja yang kemampuan membaca Al-Qurannya belum fasih. Melalui tahsin dan tilawah, kami ingin membantu mereka memperbaiki bacaan. Akidah akhlak juga dipilih untuk membentuk generasi muda berkarakter Islami. Di lain waktu, kami juga melakukan kegiatan sosial. Kami ikut merasakan panen padi di sawah, merasakan bagaimana teriknya matahari yang menjadi saksi kerja keras petani, dan menyaksikan pembuatan gula merah tradisional. Tak hanya melihat, kami memberikan edukasi bagaimana produk bisa lebih dikenal melalui media sosial. Kami bisa memahami jerih payah warga yang bergantung pada pertanian dan usaha lokal. Kunjungan rumah ke rumah mempererat silaturahmi. Sementara edukasi sampah dipilih untuk meningkatkan kesadaran lingkungan yang masih rendah. Sampah dibiarkan tanpa tahu berapa lama akan terurai. Kegiatan kami dilanjutkan dengan perlombaan kaligrafi di SMP Negeri 8 Karangbaru. Kaligrafi menjadi sarana menyalurkan bakat seni Islami dan melatih ketekunan siswa. Coretan indah tinta dan huruf-huruf Al-Quran menjadi bukti bakat Islami yang tersimpan di hati mereka. Program kerja kami diakhiri dengan perlombaan Islami di Masjid Miftahus Salam, Desa Banai. Perlombaan dipilih sebagai sarana edukasi yang menyenangkan. Kaligrafi, tahsin, dan azan mengasah bakat keislaman. Sementara stand up komedi dan ranking 1 memberi ruang bagi anak-anak untuk tertawa, berpikir, dan percaya diri. Tradisi desa pun kami ikuti, wirid antar rumah, yasinan setiap Jumat, dan wirid sungai sebagai doa bersama dan sekaligus penutup dari kegiatan KKN kami. Di sanalah kami merasakan diterima sebagai bagian kecil dari keluarga besar Desa Banai. 29 hari tampaknya terlalu singkat bagi kami untuk mengabdikan diri. Masih banyak hal yang perlu kami coba dan tekuni. Kami bersyukur pernah menjadi bagian dari Desa Banai, hingga pertemuan mengantarkan kita pada tenggat waktu tugas yang telah kami tuntaskan. Terima kasih atas 29 hari yang sangat berarti. Terima kasih atas semua hal yang luar biasa berkesan. Kami belajar bahwa rumah bukan sekedar tempat, tapi rasa yang bisa diciptakan bersama. Kami datang sebagai perantau, namun pulang dengan hati yang penuh rasa kekeluargaan. Terima kasih Desa Banai. Terima kasih atas setiap tawa, setiap sapaan, dan setiap pelajaran hidup. KKN ini bukan akhir,
melainkan awal untuk terus mengabdi bagi negeri. Semoga apa yang kami tinggalkan menjadi manfaat yang terus berkelanjutan. Inilah kisah kami dari kampus untuk desa bersama membangun Indonesia. Sampai jumpa di lain hari. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya jadi bapak dengan 16 anak. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya dimarahin teman karena tidur terus. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya perpisahan KKN senyesek ini. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan ngerasain bangunin kawan-kawan tiap subuh. Kalau nggak KKN, aku tidak tahu rasanya mancing air di pagi hari. Aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya ngantri saat mandi. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan tahu rasanya bingung memilih menu masakan. Kalau aku nggak KKN, nggak tahu rasanya tiap hari mandi di masjid. Kalau aku nggak KKN, aku nggak akan ngerasain tidur sempit-sempitan. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya digangguin sholat sama Rika. Kalau aku nggak KKN, aku nggak tahu rasanya mandi buru-buru. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu menyebur baju sampai dikejar anjing. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain begadang tiap malam untuk ngedit video. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakalan tahu rasanya memori HP ku penuh dengan video dokumentasi.